Kembali bersama saya Saudara Aiman Wicaksono di Sapa Indonesia Malam, masih bersama dengan 3 narasumber istimewa kita pada hari ini. Silakan lanjutkan Bung Yohan. Bung Yohan, Ya, halo. soal tadi popularitas PDI Perjuangan tadi sudah ada, lalu kemudian popularitas Pak Prabowo yang kemudian paling tinggi popularitas ya, tapi elektabilitasnya tentu mirip-mirip dengan yang lain. Apakah ini sebuah Ya. ancaman? Saya pikir ini waktunya kan masih kurang lebih 2 tahun ya. Kita nanti juga ada survei berkala lagi. Kita akan lihat jauh mana pergerakannya. Tapi kalau kita lihat tren, ada pengumpulan suara hampir 60% di 3 nama ini. Ya. Memang bisa Apa jadi artinya itu? ini trennya memang ada kristalisasi dukungan ya pemilih itu kepada 3 nama ini. Ya, ya, Tapi ya. tentu bukan berarti potensi untuk muncul nama-nama baru itu tertutup karena masih punya Ya. masih masa 2 tahun ini banyak hal yang bisa terjadi ya. Tentu politik itu kan sebenarnya momentum. Kita tahu misalnya Wapres Ma'ruf Amin itu ditentukan di detik-detik terakhir. Ya, oke. Saya pikir ini menjadi pelajaran Tapi juga soal bagi presiden begini Bung Yohan, kan selalu kalau Ya. kita bicara bukan periode kedua ya, periode pertama misalnya 2004, Pak SBY juga di saat-saat terakhir muncul. Ya. Ketika berseteru dengan Pak Taufik Kemas pada waktu itu, mendiang Pak Taufik Kemas. Lalu kemudian 2014 Pak Jokowi juga akhir-akhir muncul setelah kemudian jadi Ya. bintang di Pilkada DKI Jakarta. Kalau untuk 2024 rasanya agak berbeda ya, karena sudah beberapa tahun terakhir mengerucut ketiga nama ini. Rasanya nggak mungkin ada orang yang kemudian muncul, ini kita bicara untuk capres ya, Ya. muncul tiba-tiba melesak ke atas melampaui 3 nama ini misalnya. Ya, saya pikir kalau kita melihat tren dari survei, memang itu bisa dipahami bahwa kristalisasi dukungan, kalau hasil survei ini kan 60% suara pemilih itu ketiga nama ini gitu ya. Tapi dengan masa waktu 2 tahun, ada 2 potensi kemungkinan. Yang pertama, hal ini tetap terjadi, konsisten gitu ya. Ya. Yang kedua, bisa saja muncul kemudian nama-nama baru yang kemudian tadi kalau saya bilang, karena ini kan kalau bicara soal pencalonan presiden, ini tiketnya hanya partai. Partai itu berhak juga kemudian betul. tanpa mengambil 3 nama besar Tapi itu. partai kan pasti misalnya. akan realistis. Kalau 3 nama yang selalu mengerucut Ya. bertahun-tahun, rasanya sulit untuk kemudian mengajukan Ya. nama lain. Iya, kan sebenarnya semua partai ini kan representasi dari denyut nadi publik gitu ya. Partai ini kan sebenarnya memperjuangkan aspirasi publik. Salah satu aspirasi yang ditangkap tentu adalah aspirasi terkait keinginan publik terhadap sosok tertentu. Nah, hasil survei ini adalah representasi dari keinginan publik. Tentu ini akan menjadi bahan lah buat partai politik untuk menentukan kepada siapa tiket pencalonan presiden itu diberikan menurut saya. Nanti saya ke Bung Habib, saya ingin ke Bung Arya dulu. Bung Arya, jadi partai karena 3 sosok ini, salah satunya adalah kader PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo yang kemudian selalu muncul, maka partai bisa jadi akan realistis atau nanti akan ada pertimbangan lain, siapa yang akan diajukan di Pilpres 2024? Ya, partai ini kan tugasnya tidak hanya urusan mengusung calon presiden ya. Tapi bagaimana persoalan bangsa ini ke depan yang lebih memberi penguatan untuk kalau kita lebih ideologis ya, NKRI Pancasila Bhinneka Tunggal Ika itu harga mati, itulah yang kita sebut menggatuk-gatukkan capres cawapres itu tidak lepas dari koalisi yang idealis dan strategis ini. Dan ini sudah diberikan kepada ketua umum kita yang cukup mengerti berbagai persoalan bangsa ini saat ini dan ke depan, dan sosok konfigurasi seperti apa yang akan mampu menyelesaikan dengan tentunya dukungan elektoral dari berbagai pengalaman momen-momen pemilu sebelumnya atau survei-survei yang ada. Jadi menurut saya bahwa tidak hanya berbasiskan, mohon maaf nih, hasil survei, survei tetap menjadi perhitungan. Tetapi tadi ada koalisi disebutkan, kalau nggak salah Mas Johan atau Kang Aiman soal koalisi pragmatis atau praktis. Ideologis itu tadi, konfigurasi Pak Jokowi Kiai Ma'ruf adalah tidak berbasiskan atas elektoral. Itu adalah berbasiskan atas koalisi idealis atau koalisi ideologis untuk narasi besar Indonesia ke depan itu
butuh kepemimpinan yang seperti apa. Ini yang saya Oke. maksudkan, tidak selalu kemudian. Jadi dasar keputusannya itu ya, Bung Arya. Nah, dan ini tidak mudah dalam konteks Ya, ya. kita berdemokrasi saat ini, karena apa ya? Ini era disrupsi, ini era teknologi. Ya. Orang untuk mendapatkan popularitas, untuk mendapatkan menjadi seorang populis dengan kemampuan meleverage teknologi yang ada, Ya. itu juga tidak terlalu sulit untuk saat ini. Itu lain mungkin 2014 Oke. atau pemilu sebelumnya. Tapi untuk surut mendapatkan delegitimasi publik itu juga cepat sekali. Maksud saya bahwa dinamika persepsi publik yang dibangun lewat media mainstream maupun media sosial itu sangat mungkin sekali terjadi fluktuasi yang sangat cepat, ya. Ya. Inilah tentunya saya mengkritisi berbagai survei, tidak bisa itu dijadikan sebagai Oke, baik. suatu kondisi yang permanen. Karena banyak Tapi perubahan preferensi publik itu bisa cepat menurut Anda begitu ya? Ya karena eranya teknologi, Iya, eranya oke. sekarang digital, eranya Iya. yang perkembangan yang demikian cepat, Iya, yang dapat instan, diterima betul. oleh publik dengan media. Iya. Ini yang saya Baik, bisa baik. kritisi, dan PDI Perjuangan tentunya sekali lagi kita sudah ikut 5 kali pemilu dan pernah 2 kali juga dikalahkan atau kalah, 2 kali menang. Baik. Dan persoalan bangsa ini juga kita ngerti orang-orang yang seperti apa yang bisa menyelesaikan persoalan ini maupun Baik. kedepannya. Nanti kita akan tunggu tentunya Bung Arya akan Bima bagaimana dilihat Ketua Umum secara lebih PDI matang. Perjuangan Bu Mega akan Tapi memutuskan. intinya mau survei, mau tidak, menurut saya itu baik-baik dan boleh-boleh aja sebagai schooling politik untuk melihat bagaimana rakyat itu memberi persepsi pada Baik. tokoh-tokoh yang muncul. Iya, dia berikan kesempatan dulu kepada Bung Habib terakhir. Bung Habib, ini ada ancaman untuk Pak Prabowo karena Pak Prabowo popularitasnya paling tinggi, sementara elektabilitasnya cenderung hampir sama dengan Ganjar Pranowo, katakanlah seperti itu, dan juga Anies Baswedan. Sementara Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan popularitasnya jauh di bawah Pak Prabowo. Bagaimana kemudian Prabowo Subianto dan tim Gerindra ini bisa mempertahankan dan meyakinkan bahwa nanti ketika dipilih menjadi capres, ini adalah momen bagi Pak Prabowo Subianto? Ya, saya pikir apa yang terjadi dengan elektabilitas Pak Prabowo ya adalah gambaran bahwa memang publik itu mengikuti kinerja, basisnya adalah kinerja beliau. Jadi Pak Prabowo tuh nggak pakai pencitraan, ya, nggak kampanye di medsos, itu suaranya begitu. Orang bilang dikatakan stagnan, saya kritis itu bukan stagnan. Kalau di posisi atas itu namanya stabil, ya, stabil. Jadi insya Allah ini akan kita jaga terus, ya. Dengan apa? Satu, ya memaksimalkan kinerja beliau dan juga kinerja kami di parlemen, serta kita all out membangun partai. Karena kan bagaimanapun Pak Prabowo itu berbasiskan Partai Gerindra, gitu kan, kita all out membesarkan partai. Ini tuh. Baik, terima kasih Bung Habibur Rahman, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra dan juga Ketua DPP PDI Perjuangan Arya Bima, dan peneliti utama Litbang Kompas Yohan Wahyu. Terima kasih Bapak-Bapak, selamat malam, sehat selalu.